16 tahun, apa yang luka? Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. 29 September lalu, dunia pendidikan Indonesia digegerkan dengan ambruknya gedung Pondok Pesantren Al-Hozini di Desa Banjarpanji, Buturan, Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa mencekam saat ratusan santri yang tengah sholat asar berjamaah tertimbun beton bangunan. Sejumlah santri pun berupaya menyelamatkan diri. Umurmu berapa? Mereka merangkak sambil membantu rekannya untuk keluar dari bangunan yang ambruk. Ya? Proses evakuasi korban berlangsung dramatis lantaran keterbatasan alat berat saat jam pertama kejadian. Berdasarkan data tim DVI Polda Jawa Timur, total korban mencapai 171 orang. Di antaranya, korban meninggal dunia mencapai 67 orang, sedangkan luka-luka sebanyak 104 orang. Peristiwa ini jadi salah satu bencana kegagalan konstruksi paling mematikan. Insiden nahas ini terjadi diduga dipicu oleh kegagalan konstruksi pada lantai 4 gedung yang sedang dalam proses pengecoran. Struktur bangunan diduga tidak kuat menahan beban pengecoran lantai atas yang dilakukan sesaat sebelum kejadian. Polisi telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Penyidik menjerat pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka berat, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Pada 11 Desember lalu, pemerintah resmi mulai pembangunan ulang gedung Ponpes dengan anggaran senilai 125 miliar rupiah melalui dana APBN. Proyek ini ditargetkan rampung pada Juni 2026 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Rabu pagi jelang siang jadi mimpi buruk ratusan siswa SMK Karya Perjuangan Cipongkor, Bandung Barat. Puluhan siswa tumbang digotong dan evakuasi ke aula kecamatan Cipongkor dan rumah sakit. Para siswa keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis dengan menu nasi, ayam, dan buah. Selain di Cipongkor, keracunan massal MBG juga terjadi di SMA 1 Cihamplas, Bandung Barat. Ratusan siswa mengalami mual, muntah hingga pingsan usai menyantap menu MBG. Puluhan ambulans berkejaran dengan waktu membawa korban ke rumah sakit Cililin. Kejadian keracunan MBG juga terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Total 176 siswa dari SMP dan Madrasah Aliyah asal Kecamatan Mande harus dirawat di RSUD Cianjur. Gejala yang dialami juga serupa antara lain mual, pusing, muntah, hingga diare. Hasil uji laboratorium terdapat 2 jenis bakteri pada makanan yang menjadi penyebab keracunan ini. Saat rapat dengan Komisi 9 DPR RI, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan, sepanjang tahun 2025 total ada 13.371 korban keracunan makan bergizi gratis. Angka ini didapat dari 211 kasus keracunan MBG di berbagai daerah serta hasil sinkronisasi BGN dan Kementerian Kesehatan. Mencegah terus berulangnya kasus, BGN mewajibkan setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG menggunakan air bersertifikat steril untuk memasak dan membersihkan peralatan dapur. Selain itu, setiap SPPG juga diwajibkan menggunakan food tray tahan panas hingga 120 derajat Celcius guna memastikan proses sterilisasi berjalan optimal. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menggelontorkan 200 triliun rupiah kepada bank-bank negara atau Himbara. Kucuran dana fantastis ini bertujuan mendorong penyaluran kredit ke sektor real sehingga aktivitas perekonomian meningkat. Meskipun awalnya Direktur Utama Bank mengaku tak sanggup mengalokasikan dana sebesar ini, namun kebijakan ini jalan terus. Purbaya tegas memberantas praktik impor pakaian bekas ilegal. Ia melarang barang bekas dari luar negeri masuk tanpa izin resmi, apalagi dijual baik di pasar maupun platform digital. Bisnis thrifting ini dinilai merugikan negara dan industri lokal. Purbaya juga kerap melakukan inspeksi mendadak kepada anak buahnya.
Ia bahkan mengultimatum para pegawai Kementerian Keuangan agar jujur dan disiplin dalam bekerja. Ia pernah mengancam akan memecat pegawai Bea Cukai yang diduga kerap nongkrong di kafe saat jam kerja. Selain itu, Purbaya juga rutin menelepon layanan kering pajak untuk mengetahui kualitas dan kecepatan pelayanan. Purbaya kemudian membuat hotline Lapor Pak Purbaya untuk menerima pengaduan masyarakat. Yang tak kalah jadi sorotan, Purbaya menunda kenaikan cukai rokok hingga tahun 2026. Ia ingin fokus pada pemberantasan rokok ilegal untuk menjaga penerimaan, memulihkan industri hasil tembakau dan meningkatkan lapangan kerja. Selain kebijakannya yang out of the box, gaya koboi blak-blakan terkesan santai namun tegas juga kerap mendulang perhatian publik. Sepanjang tahun 2025, jalur Gaza Palestina terus berada dalam kondisi krisis kemanusiaan. Dari data Badan Pusat Statistik Palestina, ada 70.000 orang syahid, 180.000 terluka, dan 2 juta Gaza jadi pengungsi. Ironisnya, para korban merupakan warga sipil, terutama wanita dan anak-anak. Menurut PBB, 81% dari seluruh bangunan di Gaza telah rusak. Dari data terakhir, ada 192.000 bangunan di Gaza hancur dibombardir Zionis Israel. Penjajah Israel secara sistematis menghancurkan fasilitas vital seperti rumah sakit, sekolah, rumah ibadah, dan pemukiman warga. Bantuan yang dikirimkan sejumlah negara dan lembaga kemanusiaan banyak tertahan di daerah perbatasan. Akibatnya, warga Gaza dilanda kelaparan massal. Bayi-bayi mengalami malnutrisi, sementara rumah sakit kehabisan pasokan medis. Di tengah kebisuan negara-negara barat, warga dunia bergerak. Aksi demonstrasi pro-Palestina dan gerakan boikot terhadap pihak-pihak yang mendukung pendudukan Israel meluas di berbagai negara. Pada September 2025, 157 negara menyatakan pengakuan terhadap negara Palestina di PBB. Langkah ini dipandang sebagai kemenangan diplomatik, namun belum mampu menghentikan kekerasan dan krisis kemanusiaan di Gaza. Pada Oktober 2025, berlangsung perjanjian damai antara Hamas dan Israel yang diinisiasi Amerika Serikat, Qatar, Mesir, Turki serta dihadiri delegasi Zionis Israel dan Hamas. Kesepakatan ini mencakup gencatan senjata, pertukaran sandera, dan masuknya bantuan ke Gaza. Namun di lapangan, pelanggaran terus dilakukan penjajah Israel. Serangan terus berlanjut, sementara blokade belum dicabut dan penderitaan warga Gaza belumlah berakhir.